sekarang kita baru coba lihat. Kalau kita punya anak, saya tidak sama. Tapi kalau kita punya cucu, mana inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas kamu yang ada di dalam kubur, insyaallah suatu saat kami pasti menyusul. Mengucapkan salam kepada orang yang mati itu sunat, namun orang yang mati tidak wajib menjawab salam yang hidup. Sempat dijawabnya waalaikumsalam. Makanya dulu orang tua kita mengajarkan kita tak masuk di akal, tapi sekarang baru kita rasakan nikmatnya. Apa katanya? Nah, jangan keluar waktu maghrib lewat setan. Ada tidak dulu? Ada. Padahal waktu maghrib ke isya itu mengaji. Nah, jangan banyak makan ikan cacingan kau nanti. Itu bohong. Kenapa? Ikan itu proteinnya tinggi, boleh jadi 5 anaknya ikannya 1. Apa tujuannya? Supaya berbagi. Nah, jangan dulu bantal, bebisul pantat kau nanti. Ada tidak? Ada. Padahal bukan perkara bebisul tak bebisul, pantat itu di mana? Bantal itu mana tempatnya? Kepala. Nah, jangan duduk di depan pintu, tak dapat jodoh kau nanti. Padahal sudah bolak-balik bapak nikah, tak dapat jodoh kedua lagi. Kan dikasih tahunya sama muridnya. Kenapa? Kalau dikasih tahunya sama muridnya, tiba-tiba habis jurusnya, kalah dia. Makanya ada satu rahasia yang selalu dia simpan atau dia pegang. Kemudian yang kedua, 1, salam kepada yang hidup. 2, salam kepada yang mati. Yang ketiga, ada salam kemuliaan. Itulah salam dia di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya Bapak Ibu yang panjang umur murah rezeki, berangkatlah haji, berangkatlah umroh. Kenapa? Tak sebanding rasanya duit yang dikeluarkan dengan ampunan dosa yang Allah berikan kepada kita. Mendaftar haji, berapa tahun daftar tunggu sekarang Pak? 10. 30 tahun Pak. Kalau Bapak usia 50 tahun baru mendaftar, tambah 30. Tengok dulu kalender, sampai tidak 30 tahun. Artinya apa? Itulah lamanya haji. Makanya banyak orang inisiatifnya umroh. Makanya jujur kita katakan, ketika kita dalam keadaan terjepit banyak kita mengingat Allah, tapi ketika kita dalam keadaan senang banyak kita melupakan Allah. Pergilah Bapak Ibu satu ketika ke Jakarta, naik pesawat. Begitu terbang pesawat landing, sampai di atas udara, goyang pesawat. Siapa yang kita ingat? Allah. Yang tak pernah baca Yasin Pak. Yang tak pernah pakai tasbih Pak. Suami, istri dan anak-anak kita lupakan pada saat itu. Kenapa? Air besar. Bolehkah kita berzikir mengingat Allah? Maaf, 1000 kali maaf. Buang air besar kita Pak. Lalu kita berzikir ketika buang air besar. Boleh? Hukum buang air besar, lalu kita mengingat Allah ketika itu mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tiada, baru terasa. Disinilah orang mengenang kita. Ya Allah, kenapalah Bapak itu cepat kali kembali ya? Padahal dia orang baik. Dikenang orang lain kebaikan kita setelah tiada. Ada orang dalam hidup ini, belum lagi dia mati, didoakan orang cepat mati. Ya Allah, matikan kawan, tak mati-mati sampai sekarang. Itulah bermanfaat namanya itu. Makanya siapa manusia yang terbaik itu? Ayyuhan nas anfa'uha linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu makanya kenapa seorang suami kalau dia dipanggil oleh Allah menangis istri. Kira-kira tanya sana apa? Lagi sana apa? Sedih. Oh gitu Bang ya? Terserah Abang aja lah. Terserah istrinya aja. Ada seorang istri kembali kepada Allah, menangis suaminya. Tanya sana. Minta itu pasti Allah kabulkan. Itu tahajud. Makanya usahakan Bapak Ibu setiap malam, kalaupun tak mampu setiap malam, dalam seminggu itu adalah kita tahajud. Kenapa? Karena Bapak Ibu diumpamakan orang lain tidur kita bangun, seolah-olah kita yang meminta kepada Allah, yang lain tak ada yang meminta. Maka pada saat itulah apa yang kita hajatkan dan kita niatkan semua Allah kabulkan. Makanya tak boleh terdetak di dalam hati kita ketika kita memandang saudara famili kita, oh susah kali orang, tak boleh. Balik orang yang berorganisasi menyambung ceritanya Pak.
Tapi kalau dia tidak berorganisasi, ceritakanlah nikmat, tak akan menyambung. Kenapa? Tak pernah dia ikut di organisasi. Padahal ketika ada saudara, famili yang sakit, coba lihat. Kalau ada kawan kita yang sakit, datang kita rame-rame ke sana. Semangat sehatnya itu kuat, Pak. Makanya kalau ada kawan yang sakit, dia mau lihat. Tanya, sakit apa, Bang? Gula, berapa? 300. Udah berobat, Bang? Sudah. Insya Allah, disehatkan Allah. Itu namanya motivasi semangat. Tapi jangan kasih tidak motivasi. Sakit apa, Bang? Gula berapa? 300. Tetangga tuh 150 lewat semangat. Bisa kau. Berikan motivasi. Yang kedua, jangan lupa bawa oleh-oleh tangan. Walaupun yang mau makan itu yang menjaga yang kenyang, kan begitu kan? Setidaknya ada yang kita bawa. Kan orang tua tuh memberikan semangat kepada anak. Ketika anak itu terbentur, tak mampu dia memecahkan masalah. Apa kata anaknya tadi? Mak, bingung saya dalam hidup ini. Apa yang kau bingungkan? Ada dua perempuan yang cantik, yang indah, yang kusukai. Dua-duanya cantik, dua-duanya bagus, dua-duanya cantik dan pokoknya nomor satu lah di kampung. Apa kata maknya? Semangat aja nak, dengan sholat istikharah. Istikharah itu artinya memilih di antara salah satu yang terbaik. Dikerjakan anaknya sholat. Setelah sholat berdoa, ditanya orang tuanya, kira-kira yang mana terbayang nak? Dua-duanya terbayang mak, dua-duanya nikah. Artinya memilih di antara salah. Dulu. Berapa aja bapak-bapak di sini semua? Terlalu banyak kali udah. Makanya di dalam Quran ada wanita yang boleh dinikahi, ada wanita yang tak boleh dinikahi. Pertama, ada dua wanita bersaudara kandung. Ada satu laki-laki suka kepada dua wanitanya, maka tidak boleh menikahi wanita sekaligus kalau dia bersaudara kandung. Boleh dia menikahi bersyarat. Pertama, dinikahinya satu, entah terjadi meninggal atau bercerai, maka boleh dia nikahi kakak atau adik. Itu namanya gulung tikar. Ganti tikar. Lupa tema ya Pak Ustadz. Memang tikar Lupa tema. Iya. Kalau orang mati ganti tikar. Kenapa? Semangat aja. Yang kedua, siapa yang tak boleh dinikahi? Dalam Quran dan hadis, tak boleh seorang menantu menikahi mertua. Seorang mertua menikahi menantu. Tak boleh seorang anak menikahi omak kandungnya. Tak boleh seorang anak menikahi kakak omak atau adik omak. Kenapa? Posisinya sama. Mohon izin, mohon maaf. Ada anjing. Anjing itu hamil bunting. Beranaklah anjing tadi, 3 jantan, 3 betina. Setelah anak ini besar, anak anjing tadi, maka berhubungan badan dia dengan omak.